Halo, balik lagi sama aku, Uti, dalam cerita Dipaksa Menikah. Kali ini cerita Indan Riko sudah masuk bab ke-73 nih guys. Mau tahu lanjutan ceritanya nggak? Mau lah, yuk dengerin bareng-bareng. Sesampainya Riko di kafe, ternyata Romi belum datang. Jadi Riko memesan makanan dan minuman dulu untuk mengembalikan tenaganya setelah berwik-wik ria dengan Intan tadi pagi. 15 menit kemudian Romi datang. Kebetulan makanan pesanan Riko juga datang. Jadi Romi sekalian pesan yang sama yang dipesan Riko pada pelayan itu. Romi menyomot kentang goreng di depan Riko lalu duduk di kursi depan Riko. "Kenapa Rik? Tumben lo ngajak ketemuan?" tanya Romi sambil mengunyah kentang goreng di mulutnya. Langsung aja nih gue ya Rom ya. Lo ngapain ke rumah gue pas kemarin lusa gue di Singapura? Tanya Riko to the point karena Riko bukan tipe orang yang suka basa-basi. "Hah? Gua?" tanya Romi terkejut. Balas Riko lalu menyeruput cappuccino-nya sambil menunggu jawaban dari Romi. Duh, kok Riko bisa tahu ya? Aduh, gue bener-bener bodoh. Ngapain juga gue ke rumahnya saat dia gak ada? Pasti dia mikir enggak deh. Mendingan gue jujur aja deh. Riko kan pinter dalam segala hal daripada gue. Daripada nanti dia salah paham, batin Romi. Jujur aja ya Rik, gue khawatir sama Intan yang lo tinggal sendirian ke Singapura. Jadi gue bawain makanan deh buat dia. Tapi kayaknya waktu itu dia gak ada di rumah deh. Jadi gue gak ketemu sama dia, jawab Romi jujur. Oh, terima kasih banget nih atas perhatiannya. Tapi lo gak perlu khawatirin Intan. Dia itu istri gue, bukan istri lo. Gue bisa kok ngurusnya sendiri. Gak mungkin lah gue biarin dia sendirian di rumah gue, ujar Riko setelah mendengar penjelasan Romi lalu memakan makanannya. Iya sorry Rik, beneran deh, gue gak ada maksud apa-apa. Gue tahu dan sadar kalau dia tuh istri lo. Gue cuma khawatir aja, beneran. Lu tahu sendiri kan, Intan masih seumuran sama adik gue. Dia tuh manja dan menakut. Jadi gue ngebayangin kalau Vina ada di posisi Intan di rumah sendiri pasti takut, balas Romi. Ya oke, gue percaya sama lo. Tapi awas aja kalau lo macam-macam sama Intan. Gue gak bakal segan-segan ngancurin lo meskipun kita sahabat, ancam Riko. Yaudah gue balik dulu, ucap Riko lalu berdiri hendak pergi. Lo kenapa buru-buru? Gue baru aja sampai. Kita kan jarang nongkrong bareng Rik, seru Romi. Gue harus balik, Intan pasti udah nunggu. Tadi gue pergi pas dia lagi tidur soalnya, jawab Riko lalu duduk kembali. Pagi-pagi udah tidur? Tanya Romi heran. Iya, baru gue bikin capek dia, jawab Riko sambil meringis. Gila lu, parah beneran deh, masih pagi udah beraksi aja, ujar Romi tidak percaya. Hah? Dianya mau kok. Udah gue balik dulu ya, pamit Riko lalu berdiri pergi meninggalkan Romi. Sebelum pulang, Riko membeli burger, kentang goreng, dan es coklat untuk menyogok apabila Intan marah saat ia sampai di rumah. Sesampainya Riko di rumah, Intan duduk di sofa depan televisi dengan cemberut dan melipat tangan di dadanya. Karena saat ia bangun, Riko sudah tidak ada di sampingnya. Setelah mandi, ia mencari Riko di seluruh penjuru rumah juga tidak menemukannya. Ia sangat kesal dan geram karena Riko pergi meninggalkannya tanpa pamit. Akhirnya ia menyalakan televisi untuk mengisi kesepiannya. Riko pun masuk ke dalam rumah dan duduk di samping Intan. Intan hanya meliriknya lalu melihat televisi kembali tanpa berkata apa-apa. Kamu udah bangun? Tanya Riko. Kalau udah duduk di sini berarti udah bangun kan? Masih aja nanya, jawab Intan ketus. Marah ya? Tanya Riko yang merasa Intan tidak seperti biasanya. Intan tidak menjawabnya. Jangan marah lagi ya, aku minta maaf deh, ucap Riko sambil mengacak rambut Intan. Intan masih cemberut dan tidak membalas perkataan Riko. Nih, tadi tuh aku keluar beliin kamu ini, maaf lama, habisnya ngantri, kan hari Minggu. Jangan marah lagi ya, ucap Riko sambil memberikan bungkusan berisi burger, kentang goreng, dan es coklat pada Intan. Intan menerimanya dan tiba-tiba perutnya terasa lapar. Beneran? Tanya Intan mulai meleleh dengan bujukan Riko. Iya. Ayo
buruan dimakan mumpung masih hangat, ucap Riko. Intan pun membuka bungkusan itu dan memakannya dengan ceria. Riko merasa lega karena Intan tidak bertanya apa-apa lagi padanya. Cerita Intan dan Riko sampai sini dulu ya. Terima kasih sudah setia mengikuti cerita di Paksa Menikah. Sampai jumpa di bab berikutnya. Dadah!